15 jutaan rupiah gitu deh. Assalamualaikum kawan-kawan semua, apa kabar ya? Ya, semoga kita sampai detik ini tetap dalam satu walafiat ya, tetap berpikir waras, tetap tenang di dalam menghadapi kondisi hiruk pikuk berbagai peristiwa yang hangat, peristiwa yang setiap detik, setiap waktu selalu muncul dan membuat kita kadang-kadang membuat panas pikiran ya. Topik kali ini kita akan membahas lagi masalah Trans 7 vs Ponpes Lirboyo. Ya, sebenarnya topik-topik seperti ini, pemberitaan-pemberitaan seperti ini sebenarnya bisa muncul setiap hari. Tapi kenapa baru Trans 7 yang betul-betul mengungkap lewat layar televisi Anda? Itu artinya dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Trans 7 itu sebenarnya tidak menyalahi aturan. Trans 7 sebagai istilahnya jurnalis ya, jurnalistik itu menyampaikan pemberitaan lewat media. Ini loh yang terjadi di Lirboyo, atau mungkin yang terjadi di pondok pesantren yang lainnya. Ini loh faktanya yang terjadi. Jadi Trans 7 itu memberitakan fakta yang terjadi di pondok pesantren Lirboyo ya, kebetulan di Lirboyo. Walaupun akhirnya banyak di antara pengurus-pengurus NU yang tidak rela ya itu diungkap di media televisi. Artinya kenapa? Ya mungkin alasan mereka adalah itu tidak pantas loh. Tidak pantas, kenapa mesti terjadi gitu loh. Tidak pantas, tapi kenapa itu mesti terjadi? Kalau memang itu tidak pantas, sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan berita yang telah kita lihat tadi itu. Tidak perlu dilakukan. Tak kenapa mesti terus dilakukan? Akhirnya iya, Trans 7 menemukan berita-berita itu kemudian disalurkan lewat televisi, antara pro dan kontra itu ya, antara pro dan kontra. Tidak semua mendukung pondok pesantren melakukan hal-hal seperti ini, tidak semua. Nah, kemudian yang kedua, dari pihak Trans 7 itu sudah meminta maaf ya. Sebenarnya menurut saya itu tidak perlu minta maaf. Ngapain minta maaf? Orang tidak bersalah. Sebagai jurnalis kan wajar-wajar saja menyampaikan berita. Kalau hal itu memang dianggap framing atau fitnah, itu tergantung juga. Tergantung bagaimana kita menanggapi. Nah, sebagai seorang pesantren itu, ya, yang konon katanya adalah aswaja asli, mengikuti apa yang diikuti Nabi, mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi.
Tapi kenapa mereka masih seperti ini itu loh. Mereka emosi. Mereka menggerutu kantor Trans 7. Ya, tidak setuju dengan berita-berita seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau memang itu melanggar hukum, ya proses di koridor hukum kan gitu ah. Proses dengan koridor hukum. Tidak main hakim sendiri, gerotok sana, Trans 7 harus diboikot, harus ditutup. Tidak seperti itu. Seharusnya sebagai kader NU, sebagai orang-orang pesantren, alumni pondok pesantren, seyogyanya punya sikap sabar, kan gitu bos. Harus sabar. Kalau memang Trans 7 melanggar hukum, ya proses secara hukum. Kita nggak bisa main hakim sendiri, kita nggak bisa menyalahkan Trans 7 begitu saja. Siapapun baru dianggap salah kalau pengadilan mengetok ini salah. Ya, kalau dalam hukum berlaku kaidah presumption of innocence. Setiap orang belum dikatakan bersalah kalau pengadilan belum memutuskan dia itu bersalah, itu loh. Jadi mari semua ya, mari semua mari tetap tenang. Ya, tetap tenang. Jangan emosional. Jangan menuduh ini itu Trans 7 harus begini, Trans 7 harus ditutup. Enggak begitu. Kita serahkan pada hukumnya berlaku. Ya. Biar mereka berdebat di pengadilan. Kalau salah, biar pengadilan yang memutuskan. Kalau benar, pengadilan juga harus memutuskan. Kan gitu. Jadi tidak main hakim sendiri. Saya sendiri berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Trans 7 adalah benar adanya, fakta benar adanya. Nah, sebagai tindak lanjut, maka pondok pesantren yang terkait harus mengklarifikasi, harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa dengan seperti ini begini, model begini harus begini. Maka hal-hal terjadi yang tidak kita lihat tadi di video tadi harus dijelaskan supaya tidak terjadi miskomunikasi, ya, tidak terjadi kebuntuan komunikasi. Masyarakat tetap dibodohi seperti itu tanpa ada pengertian dari pihak pesantren. Nah, dari pihak pesantren harus memberikan klarifikasi supaya tidak terjadi kesimpang-siuran mana yang benar, mana yang salah. Ya, klarifikasi dari pondok pesantren agar masyarakat mengerti dan paham. Oke? Topik kali ini kita akan membahas lagi masalah Trans 7 vs Ponpes Lirboyo. Ya, sebenarnya topik-topik seperti ini, pemberitaan seperti ini sebenarnya bisa muncul setiap hari. Tapi kenapa baru Trans 7 yang betul-betul mengungkap lewat layar televisi Anda? Itu artinya dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Trans 7 itu sebenarnya tidak menyalahi aturan. Trans 7 sebagai jurnalis ya, jurnalistik itu menyampaikan pemberitaan lewat media. Ini loh yang terjadi di Lirboyo, atau mungkin yang terjadi di pondok pesantren yang lainnya. Ini loh faktanya yang terjadi. Jadi Trans 7 itu memberitakan fakta yang terjadi di pondok pesantren Lirboyo, ya kebetulan di Lirboyo. Walaupun akhirnya banyak di antara pengurus-pengurus NU yang tidak rela ya itu diungkap di media televisi. Artinya kenapa? Ya mungkin alasan mereka adalah itu tidak pantas loh. Tidak pantas, kenapa mesti terjadi gitu loh. Tidak pantas, tapi kenapa itu mesti terjadi? Kalau memang itu tidak pantas, sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan berita yang telah kita lihat tadi itu.
tidak perlu dilakukan. Tak kenapa mesti terus dilakukan? Akhirnya iya, Trans 7 menemukan berita-berita itu kemudian disalurkan lewat televisi. Antara pro dan kontra itu ya, antar pro dan kontra. Tidak semua mendukung pondok pesantren melakukan hal-hal seperti ini, tidak semua. Nah, kemudian yang kedua, dari pihak Trans 7 itu sudah meminta maaf ya. Sebenarnya menurut saya itu tidak perlu minta maaf. Ngapain minta maaf, orang tidak bersalah. Sebagai jurnalis kan wajar-wajar saja menyampaikan berita. Kalau hal itu memang dianggap framing atau fitnah, itu tergantung juga, tergantung bagaimana kita menanggapi. Nah, sebagai seorang pesantren itu, ya, yang konon katanya adalah wajah asli, mengikuti apa yang diikuti Nabi, mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi. Tapi kenapa mereka masih seperti ini itu loh? Mereka emosi, mereka menggerutu kantor Trans 7. Ya, tidak setuju dengan berita-berita seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau memang itu melanggar hukum, ya proses itu koridor hukum kan gitu ah. Proses dengan koridor hukum. Tidak main hakim sendiri, gerotok sana. Trans 7 harus diboikot, harus ditutup. Tidak seperti itu. Seharusnya sebagai kader NU, sebagai orang-orang pesantren alumni pondok pesantren, seyogyanya punya sikap sabar, kan gitu bos. Harus sabar. Kalau memang Trans 7 melanggar hukum, ya proses secara hukum. Kita nggak bisa main hakim sendiri, kita nggak bisa menyalahkan Trans 7 begitu saja. Siapapun baru dianggap salah kalau pengadilan mengetok ini salah. Ya, kalau dalam hukum berlaku kaidah presumption of innocence. Setiap orang belum dikatakan bersalah kalau pengadilan belum memutuskan dia itu bersalah, itu loh. Jadi mari semua ya, mari semua mari tetap tenang. Ya, tetap tenang. Jangan emosional. Jangan menuduh ini itu Trans 7 harus begini, Trans 7 harus tutup. Enggak begitu. Kita serahkan pada hukumnya berlaku. Ya. Biar mereka berdebat di pengadilan. Kalau salah, biar pengadilan yang memutuskan. Kalau benar, pengadilan juga harus memutuskan. Kan gitu. Jadi tidak main hakim sendiri. Saya sendiri berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Trans 7 adalah benar adanya, fakta benar adanya. Nah, sebagai tindak lanjut, maka pondok pesantren yang terkait harus mengklarifikasi, harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa dengan seperti ini, begini, model begini, harus begini. Maka hal-hal terjadi yang tidak kita lihat tadi di video tadi harus dijelaskan supaya tidak terjadi miskomunikasi, ya, tidak terjadi kebuntuan komunikasi. Masyarakat tetap dibodohin seperti itu tanpa ada pengertian dari pihak pesantren. Nah, dari pihak pesantren harus memberikan klarifikasi supaya tidak terjadi kesimpang siuran mana yang benar, mana yang salah, ya. Klarifikasi dari pondok pesantren agar masyarakat mengerti dan paham. Oke?